Hai, video ini adalah alur cerita dari film yang berjudul Nobody. Video ini mengandung spoiler, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita. Film dimulai oleh seorang pria yang sedang melakukan kegiatannya sehari-hari. Dia berolahraga, ngopi, kerja, masak, tidur, dan begitu seterusnya yang dia lakukan setiap hari. Pria itu bernama Hutch Mansell. Kita panggil saja dia Mansell. Dia hidup bersama istrinya yang bernama Rebecca dan dua orang anak yang bernama Blake dan Sammy. Suatu malam Mansell terbangun karena dia mendengar anjing yang terus menggonggong. Dia memeriksa kamar Sammy dan Blake. Saat dia ke ruangan bawah, ada dua orang pencuri yang masuk ke dalam rumah. Dia mengambil tongkat golf sebagai senjata dan akan menelpon polisi. Tapi dia ketahuan oleh para pencuri. Mereka menodongkan pistol kepada Mansell. Mansell hanya pasrah saat mereka merampas jam tangannya karena dia tidak punya uang cash yang banyak. Blake tiba-tiba menyerang salah satu pencuri, tapi bukannya ikut membantu menyerang para pencuri, Mansell malah menyuruh Blake melepaskan pencuri itu. Rebecca bangun dan menyuruh pencuri itu mengambil apa yang mereka mau dan segera pergi. Para pencuri itu lalu pergi dan dengan hanya mendapatkan jam tangan dan beberapa dolar saja. Blake marah kepada ayahnya dan menganggap ayahnya sebagai seorang pengecut. Polisi lalu datang untuk melakukan olah TKP. Sementara Mansell hanya termenung sendiri melihat kotak pizza yang dipakai oleh para pencuri untuk membobol rumahnya. Seorang polisi lalu mendatanginya. Dia sangat menyayangkan kenapa Mansell hanya diam saja melihat keluarganya terancam. Mansell masih memikirkan kejadian malam itu. Sammy lalu datang dan menemani ayahnya. Mansell kembali ke rutinitasnya sehari-hari. Blake mendapatkan tugas mewawancari veteran. Dia berencana akan mewawancari ayahnya. Tapi Mansell berkata kalau dia bukanlah siapa-siapa. Di depan rumah, mereka bertemu dengan tetangga mereka yang bernama Jim. Jim berkata seandainya rumahnya yang dirampok, dia akan menghajar pencurinya. Mansell bekerja di sebuah pabrik. Dia bertemu dengan seseorang yang bernama Charlie. Charlie juga bertanya kenapa Mansell hanya diam saja saat rumahnya dibobol dan putranya diserang. Charlie lalu memberikan Mansell sebuah pistol, tapi Mansell menolaknya. Charlie memaksa agar Mansell mengambil pistol itu karena kakaknya, Rebecca, adalah istri Mansell. Mansell lalu menaruh pistol itu ke dalam kulkas. Pemilik perusahaan tempat Mansell bekerja adalah Eddie, pertuanya sendiri. Mansell berencana akan membeli pabrik itu. Mansell sedang berbicara dengan seseorang lewat radio. Orang itu bertanya tentang kejadian perampokan yang menimpa keluarganya. Mansell lalu menceritakan yang terjadi malam itu. Dia menyebut ciri-ciri pelaku, dan Mansell juga tahu jenis senjata yang mereka gunakan adalah revolver 38 merek Smith & Wesson. Lama tidak digunakan dan pelurunya kosong. Itulah kenapa Mansell tidak menyerang mereka, meskipun akibatnya dia dianggap sebagai seorang ayah yang payah oleh anaknya. Mansell pergi menjenguk ayahnya yang hidup sendirian. Ayahnya bernama David Mansell. Dia melihat sebuah foto saat dia masih kecil bersama ayahnya dan seorang anak laki-laki berkulit hitam. Anak itu bernama Harry, orang yang berbicara dengannya di radio. Sammy berkata kepada Mansell kalau gelang kucing kesayangannya telah hilang dan kemungkinan dibawa oleh para pencuri. Mansell marah dan tiba-tiba langsung pergi. Dia menuju ke rumah ayahnya mengambil senjata dan membawa lencana FBI milik ayahnya dulu. Mansell lalu pergi mencari kedua pencuri yang merampok rumahnya dan membawa gelang kucing Sammy. Dia mendatangi beberapa tempat tato karena dia ingat tato yang ada di lengan salah satu pencuri. Di salah satu tempat tato, lencana FBI Mansell ketahuan kalau sudah kadaluarsa karena yang dia pakai adalah lencana ayahnya dulu. Mansell akan dikeroyok. Salah seorang dari mereka melihat tato yang ada di lengan Mansell. Dia lalu terlihat ketakutan dan langsung pergi. Pemilik tempat tato itu lalu memberitahu Mansell tempat orang yang dia cari. Perampok yang membobol rumah Mansell adalah sepasang suami istri. Mansell mendorongkan pistol dan meminta kembali jam tangannya. Tapi gelang kucing milik Sammy tidak ada. Lalu terdengar suara seorang bayi menangis. Bayi itu memakai alat bantu pernafasan. Ternyata suami istri itu merampok untuk membiayai anak mereka yang sedang sakit. Mansell pun langsung keluar. Dia sangat marah dan memukuli tembok. Bis yang ditumpangi Mansell ditabrak oleh segerombolan pria Rusia yang sedang mabuk. Mereka masuk ke dalam bis dan membuat ulah. Mansell menyuruh sopir bis untuk turun. Dia lalu berkelahi dengan gerombolan pria itu. Mansell terluka, tapi dia malah kembali masuk ke dalam bis dan menghajar mereka semua. Dan sebelum pergi, dia menolong salah satu dari mereka yang tenggorokannya tersumbat. Mansell pulang ke rumah. Rebecca kaget melihat suaminya datang dengan keadaan babak belur. Mansell berkata kepada Rebecca kalau dia merasa hubungan mereka sekarang terasa jauh. Dia sangat merindukan Rebecca yang dulu. Terlihat ada sebuah mobil yang ugal-ugalan dan seorang pria turun dari mobil itu.
Dia menyeberang jalan dengan seenak jidatnya. Pria itu bernama Julian. Dia adalah seorang mafia Rusia yang terkenal. Ternyata orang yang diajar Mansell di bis adalah adik Julian. Dia menderita luka yang parah. Julian sangat marah. Dia akan mencari Mansell menggunakan petunjuk kartu pengenal milik Mansell yang jatuh di bis. Saat sedang sarapan, Mansell menerima telepon dari Harry. Harry memperingatkan Mansell kalau dia dalam bahaya karena dia telah melukai adik Julian. Namun Mansell tidak menghiraukannya. Harry menyuruh Mansell menemui orang yang bernama si pencukur agar dia tahu siapakah Julian. Mansell akhirnya menemui si pencukur dan dia mendapatkan informasi tentang Julian. Julian terus berusaha mencari Mansell, namun semua data tentang Mansell tidak dapat diakses. Kenalan pegawai Julian yang bekerja di Pentagon lalu mencari arsip mengenai Mansell dan dia menemukan sebuah arsip atas nama Nobody. Lalu pegawainya tiba-tiba mundur dari pekerjaannya begitu tahu orang yang dicari Julian adalah Mansell. Julian lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Mansell hidup-hidup. Mansell sedang makan malam bersama keluarganya. Dia melihat ada beberapa mobil yang menuju rumahnya. Mereka adalah anak buah Julian yang dipimpin oleh orang yang bernama Pavel. Mansell segera menyuruh keluarganya untuk pergi ke basement agar aman. Dia berpesan kepada Rebecca, jangan menghubungi polisi. Pavel dan yang lain masuk ke dalam rumah. Mereka mencari Mansell. Namun Mansell melumpuhkan mereka satu persatu. Mansell yang seorang diri melawan sekelompok orang yang bersenjata lengkap. Namun akhirnya dia pingsan terkena senjata listrik dan dia dibawa oleh anak buah Julian. Mansell disekap dan diborgol di dalam bagasi mobil. Tapi dengan mudah dia bisa melepaskan borgol di tangannya. Mansell mengambil sebuah tabung gas dan dia membuat kacau keadaan. Mansell melihat Pavel yang sedang terluka dan dia heran kenapa ada orang Rusia yang berkulit hitam. Pavel bertanya siapakah sebenarnya Mansell. Namun sebelum Mansell selesai bercerita, Pavel udah mati duluan. Mansell menghubungi ayahnya dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Mansell kembali pulang ke rumah. Istri dan anaknya terkejut dan bingung melihat banyak mayat di rumah mereka. Mansell lalu menyuruh Rebecca dan anak-anaknya pergi ke tempat yang lebih aman. Mansell sedang berada di ruang tamu mendengarkan musik oldies sambil minum segelas whisky dan ditemani oleh anak buah Julian. Dia menceritakan siapakah dirinya sebenarnya. Dulu Mansell adalah seorang eksekutor mafia yang bekerja untuk FBI. Tapi dia mengundurkan diri karena dia ingin mempunyai kehidupan sebagai seorang suami dan ayah yang normal. Tapi sebelum Mansell selesai bercerita, mereka semua udah mati duluan. Dan ternyata gelang kucing kesayangan Sammy berada di bawah kursi, bukan dibawa oleh para pencuri. Rumah Mansell sebelumnya sudah dirancang khusus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Mansell lalu pergi dan membakar rumahnya. Semua tetangga keluar kecuali Jim. Mansell lalu membawa Dodge V8 milik Jim. Anak buah Julian juga akan menangkap ayah Mansell. Mereka pergi ke panti jompo tempat ayah Mansell berada. Namun tugas itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Mansell membeli pabrik Eddie dengan emas batangan. Charlie marah dan akan menyerang Mansell, tapi dia malah terkena counter attack. Julian akan mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Mansell. Setelah membeli pabrik, Mansell menutup pabrik itu sementara. Ternyata dia sedang di dalam pabrik sendirian. Dia sedang membuat dan menyiapkan beberapa senjata. Harry lalu menghubunginya. Dia marah-marah karena Mansell berurusan dengan Julian. Harry juga berkata kalau dia tidak akan keluar dari persembunyiannya untuk menolong Mansell. Mansell mendatangi tempat Julian. Benar-benar mental jagoan yang sangat luar biasa. Dia masuk dan mengacaukan semuanya. Mansell menghabisi semua anak buah Julian dan dia membakar uang jutaan dolar milik Julian. Dia bahkan dengan santai melihat Julian sedang bernyanyi sambil makan malam. Julian pun heran kenapa Mansell sangat berani mendatanginya dengan seperti itu. Mansell mengikatkan jarinya dengan pemicu ranjau dan mengajak Julian untuk berbicara. Mansell berkata kalau dia telah membakar semua yang Julian miliki. Dia berkata kalau Julian telah melakukan kesalahan yang sangat besar dengan menyuruh anak buahnya mendatangi rumahnya. Mansell juga berkata kalau adik Julian juga masih hidup. Dan berdasarkan informasi yang diterimanya mengenai kelakuan adik Julian, memang dia pantas menerimanya. Dia juga tahu kalau Julian ingin berhenti dari bisnis itu, dan Mansell menyuruh Julian untuk berhenti dan bertobat. Julian pun lemas mendengarnya. Mansell pun dengan santai keluar dari tempat itu. Dia lalu dikejar oleh Julian dan anak buahnya. Julian menembakinya dari atas mobil. Meskipun dikepung, Mansell seperti seekor belut yang susah ditangkap. Dia sampai ke pabrik miliknya, dan Julian terus mengejarnya. Mansell tertembak dan terpojok. Dan tiba-tiba Harry muncul dari jendela dan menembaki anak buah Julian. Dan tidak ketinggalan, ayahnya juga ikut bersenang-senang. 3 orang jagoan sedang dikepung oleh sekelompok pasukan mafia Rusia. David sangat senang meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Mereka bertiga lalu melawan pasukan mafia Rusia di dalam pabrik.
Harry dengan keren menghabisi para mafia dan dia melakukan triple kill. Aksi tembak-menembak yang sangat seru terjadi. David tertawa dan sangat menikmati pertempuran. Mansell dengan keahliannya menghabisi para mafia itu satu persatu. David seperti mengajarkan suatu hal kepada mereka. Jangan pernah remehkan orang tua, anak muda. Semua pasukan mafia habis oleh 3 orang ini. Julian berhasil menembak Harry dan mereka semua kehabisan peluru. Mansell nekat menempel ranjau di sebuah perisai anti peluru dan dia maju menuju Julian yang terus menembakinya. Dan ranjau itu akhirnya meledak. Beruntung Mansell masih hidup dan Julian telah mati. Mereka bertiga berhasil menghancurkan sekelompok mafia. Polisi lalu datang. Harry dan ayahnya lalu pergi. Mansell membawa seekor kucing dan makanannya serta sebuah lukisan. Dia ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Saat ditanya dia siapa, Mansell hanya menjawab kalau dia adalah nobody atau orang biasa. Handphone kedua polisi itu berbunyi dan mereka lalu hanya bengong melihat Mansell. Mansell dan Rebecca mencari rumah baru yang tentu saja harus mempunyai basement untuk berlindung. Sementara Harry dan David pergi dengan membawa banyak senjata di dalam mobil. Itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Nobody. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk video alur cerita film berikutnya.